Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa. Pada sesi kedua kali ini kita akan bahas mengenai hukum adat Indonesia dan sistem hukum Islam. Yang mana Terhan memukakan bahwasanya hukum adat merupakan suatu keseluruhan yang dikeluarkan oleh fungsionaris hukum yang keberlakuannya serta-merta dan ditaati. Dan dalam hal ini Van Vollenhoven juga mengemukakan pendapat bahwasanya hukum adat dan adat itu berbeda. Adat dapat dijadikan menjadi hukum adat apabila keseluruhan dari aturan masyarakat yang tidak terkodifikasikan tersebut memiliki sanksi. Nah, jadi dalam hal ini ada 3 indikator yang membedakan antara adat dan hukum adat. Misalnya saja yang pertama ada yang namanya putusan, ada sanksi dan ada akibat hukum. Nah, lalu bagaimana eksistensi hukum adat di Indonesia? Eksistensi hukum adat di Indonesia bisa saudara lihat di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Misalkan saja saya ambilkan contoh dari peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mana mengatakan bahwasanya hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Nah, ini living law ini harus diikuti dalam penggalian hukum mewujudkan suatu keadilan. Nah, di situ ada eksistensi hukum adat. Nah, lalu bagaimana hukum Islam? Nah, hukum Islam itu merupakan suatu keseluruhan aturan yang bersumber dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu saudara bisa lihat misalkan saja ada di dalam Al-Quran, sunnah ataupun hadis dan ijma, seperti itu. Hukum Islam juga digunakan sebagai landasan dalam penggalian hukum nasional. Saya ambilkan contoh misalnya saja di dalam Undang-Undang Perkawinan ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana sudah diperbaharui di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana secara yuridis pengertian perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara perempuan dengan laki-laki. Nah, perempuan dengan laki-laki ini adalah suatu ikatan yang merupakan ikatan perkawinan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Gitu. Lalu contoh yang lainnya, misalkan saja ada di dalam Surat Al-A'raf ayat 85 yang melarang untuk mengurangi timbangan. Hal ini juga dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana ada larangan untuk mengurangi takaran dan sebagainya. Nah, untuk diskusi kali ini saudara harus memahami berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam dan keterkaitan atau kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dan jangan lupa saudara mengerjakan tes formatif dan melakukan diskusi secara virtual. Seperti itu. Sekian pengantar dari sesi kedua kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.